Rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang tak pernah luput dari berbagai sorotan tajam. Ya, imbas kasus KDRT yang dilakukannya terhadap Lesti membuat ayah satu orang anak itu menjadi sasaran julidnya netizen. Bilar yang semula diam kini seolah sudah tak tahan dengan hujatan yang sudah terlewat batas. Diketahui, Bilar dan Lesti menyambangi Polda Metro Jaya pada Kamis 19 Januari 2023 lalu untuk melaporkan ujaran kebencian yang dilakukan oleh beberapa akun hatersnya itu. Sadra Seskoadi, kuasa hukum Bilar, mempertegas jika kini sudah ada 7 akun yang resmi dilaporkan dan perkembangan kasus tersebut sudah masuk ke dalam proses penyelidikan. Lantas, langkah apakah yang akan diambil Bilar pasca terlapor sudah ditetapkan menjadi tersangka? Baik, terkait dengan proses perkembangan laporan kami di kepolisian, perkaranya Bilar, klien kami, sejauh ini memang sedang dilakukan proses penyelidikan yang masih berjalan. Hingga saat ini mungkin perkembangannya mungkin memang belum ada terlalu signifikan yang bagaimana, cuma memang kami tetap terus memantau perkembangan perkara sejauh mana sih, kurang lebih seperti itu. Sejauh ini yang disangkakan kepada para pelaku ialah ancaman kekerasan sih. Sejauh itu ancaman kekerasan ini telah dipenuhi unsurnya dari para pelaku. Begini, terkait dengan hal yang kita laporkan di sini memang karena ini sifatnya sudah bukan menyerang individu Mas Rizky, tetapi ini sudah bersifat menyerang kepada keluarga ya. Jadi memang kenapa hal ini dilaporkan, tujuannya memang lebih karena perbuatan yang dilakukan di dalam sosial media tersebut bukan mengincar hanya Mas Rizky saja, namun sudah mengarah ke keluarga juga. Jadi memang yang kita laporkan ini didukung sendiri oleh pihak masing-masing keluarga, baik itu Mbak Lesti dan Mas Rizky, dan juga didukung oleh Mbak Lesti sendiri untuk dilakukan pelaporannya. Yang pasti sih sekitar 3-7 akun ya yang saat ini memang sudah resmi kita laporkan. Langkah apa yang akan diambil oleh pihak keluarga dan dalam hal ini Mbak Lesti dan Mas Rizky, saya belum bisa dapat menjelaskan dengan jelas karena prosesnya sendiri saat ini masih berjalan begitu. Jadi nanti ke depan akan dilihat lagi akan seperti apa mekanisme yang akan ditempuh oleh Mas Rizky. Karena yang perlu saya sampaikan juga, kita sama-sama tahu Mas Rizky dan Mbak Lesti selama ini cukup diam ketika mereka dihujat dan dimaki dan berbagai hal yang disampaikan secara nggak enak di dalam sosial media. Mereka sudah cukup lama untuk diam dari kejadian yang terakhir. Nah, ini yang menjadi concern saya sama tim yang lain. Kita mempersiapkan ini seperti apa. Kemarin juga sudah sempat saya tanyakan kepada Mas Rizky, namun Mas Rizky hanya menyampaikan biar ini diproses secara hukum dulu aja. Apakah nantinya akan memaafkan atau nantinya akan tetap memproses ini ke jalur hukum atau bagaimanapun juga, belum ada gambaran yang jelas dari Mas Rizky yang disampaikan kepada saya. Kapan? Nanti ditunggu aja pasti. Kalau terkait dengan kendala, mungkin memang ini kan prosesnya cukup lama dikarenakan memang yang akan kita proses ini kan beberapa akun ya. Jadi mungkin dari aspek penyidik mengalami kendalanya untuk menginvestigasi kira-kira siapa-siapa saja ini yang akan kita laporkan ini begitu. Jadi kurang lebih memang ya kami memahami juga memang agak sedikit terkendala prosesnya karena beberapa akun yang kita laporkan ini mungkin mesti dilakukan pendalaman yang lebih dalam lagi. Jangan sampai juga kita salah dalam menetapkan tersangka. Seperti itu sih kendalanya. Mungkin saya bisa mewakili Mas Rizky terkait dengan materi yang disampaikan kepada publik atau yang ditujukan kepada Mas Rizky maupun Mbak Lesti kemarin. Kita boleh membenci, kita boleh nggak suka kepada seseorang, namun ingat ada batasannya, yang dimana di sini hukum berdiri untuk menjaga batasan tersebut. Orang
boleh memiliki hak untuk menyampaikan bahwa saya nggak suka dengan Rizky, saya nggak suka dengan Mbak Lesti. Tetapi ingat, dan kita perlu ketahui bersama, Mas Rizky dan Mbak Lesti juga memiliki hak juga. Apalagi terutama terkait dengan hal-hal yang bersifat ujaran kebencian, yang dimana di sini Mas Rizky dan Mbak Lesti mempergunakan hak hukumnya juga untuk memproses hal yang sudah dirasa melampaui dari batas yang dapat diterima. Saya rasa itu yang cukup saya jelaskan, dan itu juga yang disampaikan oleh Mas Rizky dan Mbak Lesti. Baik keluarga besar juga menyampaikan hal yang sama terhadap saya. Pesan saya kepada masyarakat, bijaklah dalam menggunakan sosial media, dan ingat, semua itu ada batasannya. Semua itu ada batasannya. Terlepas dari konflik dengan para hatersnya tersebut, Rizky Bilar nampaknya kini tengah gencar menghapus harkat buruk dirinya di mata netizen. Suami Lesti Kejora itu bak ingin membuktikan jika dirinya tidak menumpang hidup seperti yang dicibirkan oleh banyak orang kepadanya. Ya, ayah Baby L itu baru saja memamerkan sebidang tanah seluas 1.300 meter yang ia beli di kawasan elit Jakarta Selatan. Bukan hanya membuktikan, dalam unggahannya, pria berusia 27 tahun itu, ia pun memberikan sindiran pedas untuk haters yang selalu mencemooh kehidupannya. Lantas, apakah yang terjadi pada Rizky Bilar? Mengapa dirinya sampai harus membalikan tudingan miring tersebut? Mana Kak? Untuk masa depan nanti. Harganya berapa sih Bang? Masa? Gak etis dong. Bang, Ya sebenarnya kan itu kan ngomong segelintir orang yang menurut saya ada rasa hasad, menyakit hati dalam dirinya. Karena kalau dia berpikir logika, kalau dia benar ngikutin kita, mereka harus tahu bahwasannya ya pertemuan kita saling memberikan keberkahan buat keduanya, bukan salah satunya. Kita besar karena kita bersatu, bukan karena salah satu. Ya kadang-kadang kan nggak apa-apa, tanggapin dengan candaan aja, lucu-lucuan aja. Sedikit mengenai komentar dari apa yang dilakukan oleh Bilar terhadap fans-fansnya yang menyerangnya di media sosial. Sesungguhnya setiap orang memiliki defense mekanismenya untuk memproteksi dirinya apapun caranya. Termasuk dalam hal ini ketika seseorang terserang di dalam media sosial tentang komentar-komentar yang dirasanya tidak menyenangkan atau dianggap tidak sesuai dengan faktanya, maka seseorang akan mencari cara untuk meluruskannya, untuk melakukan berbagai macam cara untuk menyangkal komentar tersebut agar tidak salah persepsi di masyarakat. Namun ketika ini terjadi di dalam public figure, rasanya memang seorang public figure juga harus memiliki kekuatan mental untuk tidak terlalu terpancing emosinya melalui komentar atau serangan yang dilakukan oleh fansnya. Kenapa? Karena hal ini justru akan menambah suasana menjadi keruh dan belum tentu hal ini dianggap positif. Haters mencari cara untuk menjatuhkan seseorang yang ingin dijatuhkannya. Nah, jadi saran saya di sini bagaimana seorang public figure mungkin saja lebih tenang, tidak terpancing, dan lebih bijak dalam menjawab komentar dari baik fans maupun haters yang mungkin saja tidak memancing emosi dan lebih ke arah klarifikasi hal yang sifatnya netral saja. Karena kenapa? Karena ketika serangan itu semakin keras atau semakin menyakitkan, ini akan merugikan diri public figure maupun keluarganya. Jadi saya pikir lebih baik memang ditanggapi dengan tenang saja dan dipilah-pilih mana yang bisa dikomentari, mana yang tidak,
dan yang terpenting tidak menyulut atau menyudutkan dirinya, dalam hal ini tidak memperkeruh suasana.